Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya'lim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita setelah akhlak. Kita akan melanjutkan kembali kepada muamalah. Muamalah, salah satu bab terakhir di dalam AIK 2 ini. Oke, muamalah ini berkaitan dengan pertanyaan pretest yang terakhir itu tentang usaha ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini saya memberikan dua pertanyaan tentang pekerjaan. Eh, Alhamdulillah banyak yang bekerja dan ada yang tidak tetap, guru, ada yang guru ya, dan terapis, banyak kesehatan, praktisi, ada juga yang belum ya, belum ada pekerjaan. Semoga ya teman-teman yang belum ada pekerjaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pekerjaan yang terbaik ya. Allahumma amin. Kemudian juga di dalam usaha cukup banyak yang memiliki usaha ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi apa ini namanya? Secara secara pengalaman di lapangan berarti kita sudah bermuamalah ya. Bermuamalah di dalam berkehidupan kita. Muamalah dalam artian ini. Muamalah dalam artian interaksi sosial dan ekonomi berdasarkan syariah. Dalam perkuliahan hari ini kita sedikit ya santai kita membahas apa itu muamalah, ya. Apa itu muamalah dan apa ini namanya. Semoga kita mendapatkan manfaat atas apa yang kita baca pada hari ini ya. Muamalah kalau dalam maknanya kita di sini fokus ke interaksi sosial dan ekonomi ya berdasarkan syariah. Secara bahasa amala ya'amilu yang berarti saling berbuat atau berinteraksi. Kemudian secara istilah aturan syariat Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam hal sosial, ekonomi, dan atau transaksi. Nah, prinsip-prinsipnya di dalam Islam yang biasa dikaji oleh rekan-rekan dari hukum ekonomi syariah. Itu ada keadilan ya. Paling banyak dibahas itu keadilan al-adl. Keadilan kalau Prof. Alatas menyampaikan adil itu ketika sebuah keadaan ketika sesuatu mendapatkan porsi yang semestinya, meletakkan dia sudah mendapatkan sesuai yang semestinya, maka di situ akan muncul keadilan, adil. Dan ada kerelaan kedua belah pihak, Al-Azim, dan larangan riba, jelas ya Bapak dan Ibu semuanya, riba di dalam Islam itu tidak boleh, gharar dan maisir, sesuatu yang apa ini namanya bisa merugikan orang lain ya, riba, gharar dan maisir. Gharar sesuatu yang belum jelas dan maisir ya. Namun di sini kita secara umum ya kita merefleksikan bahwa Islam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan interaksi tersebut ya. Karena sebenarnya kalau ini banyak ya, banyak kalau dilempar sebuah diskusi dua arah itu pasti banyak pertanyaan ya mengenai horor ataupun maisir karena transaksi di masyarakat itu sangat banyak sekali jenisnya. Kalau forumnya majelis takon atau tanya jawab mungkin saya kurang ya, kurang
pakar di situ, kurang bukan tempat untuk berkonsultasi masalah jual beli, hukum jual beli yang setiap kasus mungkin ada kasus ini kasus itu. Jadi itu ahlinya di hukum ekonomi syariah. Walaupun kita di sini mata kuliah yang cukup luas sekali ya. Jadi mendapatkan amanah untuk AIK 2 ibadah akhlak dan muamalah. Itu jadi akhirnya itu tentang muamalah itu berkaitan sama ekonomi syariah. Dan sebenarnya ilmunya juga dalam ya, ilmunya lebih dalam ke masalah hukum. Makanya di jurusan yang banyak itu ada namanya HES ya, Hukum Ekonomi Syariah. Di UMS ada S2, juga ada S3-nya. Eh, S3 sudah ada belum ya? Ada S2-nya Hukum Ekonomi Syariah. S3 sudah ada belum? Saya lupa ya. Nah, itu pakarnya di situ ya untuk membahas bagaimana transaksi hukum-hukum, apalagi dikaitkan dengan sekarang zaman media sosial ya ada muncul cara-cara jualan yang baru dan tentu di situ perlu dikomentari oleh ahli hukum ya, hukum ekonomi syariah. Kemudian ada juga kejujuran dan transparansi di dalam Islam. Nah, di sini Bapak dan Ibu, teori fik- dasar fikih muamalah yang perlu difahami oleh mahasiswa yang biasa muncul di UAS atau UTS ataupun UAS yang biasa saya selalu munculkan adalah kaidah muamalah. Kaidah muamalah. Konsep dasar muamalah dari perspektif Islam itu ya. Itu hendaknya kita memahaminya dan berkaitan dengan ibadah ghairu mahdhah yang pernah kita bahas sebelumnya. Kaidah dasar fikih, termasuk fikih muamalah, yaitu cabang ilmu fikih yang membahas aturan pergaulan dan transaksi antar manusia. Kemudian berbeda dengan ibadah mahdhah, hubungan manusia dan Allah, yang kemarin hubungan manusia dan Allah di dalam ibadah mahdhah dia harus ada tuntunannya, harus ada tuntunannya dan didapatkan dari wahyu, bukan dari tata cara akal manusia sendiri, misalnya. Kita tidak boleh menambahi ataupun mengurangi. Contohnya sholat subuh 2 rakaat. Kita nggak boleh menambahi 3 rakaat atau 4 rakaat karena saya pengen pahalanya lebih banyak. Sholat subuhnya saya buat 4 rakaat gitu. Nggak bisa. Aturannya 2 ya tetap 2. Itu yang disebut dengan ibadah mahdhah. Sesuatu yang sudah diberikan aturan-aturannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan karena ada dalil yang menentukannya. Tapi kalau muamalah, dia mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minanas, dan jika didasari niat yang benar untuk ibadah, maka aktivitas dunia tersebut akan menjadi ibadah. Jadi ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah. Ya, karena di dalam Islam, niat itu sangat penting sekali. Ada hadis yang sangat terkenal dengan innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya. Kalau niatnya untuk ibadah, aktivitas dunia itu akan menjadi ibadah juga. Walaupun apa itu namanya aktivitasnya kecil ya, atau membersihkan kotoran di jalan misalnya. Depan rumah kita ada daun-daun kita bersihkan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar rumah kita terlihat bagus, terlihat bersih, orang lain melihat rumah kita juga nyaman. Tapi kalau niatkan itu dengan ibadah, bisa menjadi ibadah. Kemudian para ulama juga menyampaikan sebuah apa ini ungkapan ya, betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Dan betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar nilainya ya karena ah, niat yang melakukannya. Tuh, jadi niat sangat penting sekali. Berhubungan dengan niat juga ya. Konsepnya berhubungan dengan niat. Nah, di dalam muamalah itu ada kaidah dasar yang dipakai al-aslu fil muamalat. Hukum asal dari muamalah itu adalah
al-ibahah ya, boleh. Hukum asal dalam muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi istilahnya freedom atau kebebasan. Ada apa ini namanya? Sebuah clue ya, sebuah clue kita bebas melakukan apapun, kerjasama atau berinovasi gitu ya, secara kreatif ya. Tentu ini apa ini namanya selaras dengan konsep ataupun tujuan-tujuan kewirausahaan, eh, tujuan-tujuan pendidikan entrepreneur itu ya, dan apa itu namanya kreativitas ya. Itu boleh di dalam Islam, boleh asalnya ibahah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau tidak, kalau ada yang mengharamkannya itu baru baru diberikan evaluasi ya, apakah benar-benar haram, maka ya kalau haram tidak boleh dilakukan. Bertani, bertani asalnya boleh. Tapi kalau ternyata bertaninya misalnya dia bertani anggur untuk dibuatkan minuman keras, dibuat minuman anggur merah. Ya berarti malah nggak boleh karena ada dalil yang mengharamkan tentang khamr, haramkan tentang minuman-minuman keras di dalam Islam. Maka aktivitas bertaninya nggak boleh karena dia menanamnya untuk menciptakan minuman-minuman keras yang dilarang agama. Insya Allah jelas ya bahwa hukumnya boleh, apapun boleh, pekerjaan boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi kaidahnya sangat luas sekali. Memang kajian fikih ini, fikih muamalah ini juga cocoknya buat kayak halakoh-halakoh gitu juga. Kan mesti banyak feedback ya, banyak pertanyaan. Di kelas reguler sama bersama mahasiswa tuh biasanya bertanya tentang kondisi, ada yang pengalaman kerja tuh mereka cerita masalah seperti ini gimana gimana itu banyak sekali ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga punya persoalan ya di dalam dunia bisnis itu ya. Karena belum perlu ada pakar yang bisa tahu ya batasan-batasannya. Tapi secara umumnya hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya seperti itu. Atau ada muncul sesuatu, sepertinya pekerjaannya nggak apa-apa, tapi muncul sesuatu yang dilarang, maka kalau itu bisa dihilangkan, dihilangkan. Kalau ternyata dia melekat dengan pekerjaannya, ya mencari mencari pekerjaan lain yang tidak ada larangan di dalamnya seperti itu. Kemudian lanjut di dalam prinsip muamalah, prinsip fikih muamalah tadi ada kebolehan, kemudian ada kemaslahatan. Kemaslahatan adalah kemanfaatan, kemanfaat apa itu namanya, maslahat kemanfaatan. Kemudian penuhi transaksi, ada kerja keras, jauhi horor, tidak sumpah, jujur, amanah, kemudahan, tidak menzalimi, tidak intervensi lain, prioritas yang pokok, dan lain-lainnya. Ini contoh-contoh para prinsip-prinsip dalam fikih bermuamalah di dalam Islam, mencakup apa ini namanya, sikap-sikap baik ya, sikap-sikap baik atau adabnya, atau apa ini namanya, profesionalitas di dalam bekerja itu kita junjung tinggi untuk menghasilkan sebuah produktivitas. Nah, di sini ada bagan ya, bagan yang menarik, populer ya, bagan-bagan populer mengenai konsep muamalah atau Islamic economic, karena muamalah sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, maka dia masuk kepada ekonomi Islam economic gitu ya, ekonomi syariah. Maka apa ini namanya, kita di sini mengenal dari prinsip-prinsip itu. Karena di UMUKA ternyata ada mata kuliah sejarah ekonomi Islam diampu oleh Pak Sarilan ya, Pak Sarilan beliau mengampu
sejarah ekonomi Islam. Terkait dari beberapa kelas kemarin itu saya disuruh diminta beliau untuk mengisi sejarah ekonomi Islam juga untuk menggantikan beliau karena ada beberapa apa ini namanya kesibukan sehingga ada kelas-kelas yang diampu oleh saya sejarah ekonomi Islam. Nah, di situ sangat luas sekali ya bahwa konsep ekonomi Islam itu sangat komprehensif ya, berkaitan dengan akhlak, economic, kemudian bawahnya ada economic freedom tadi prinsip al-ibahah ya boleh ya tidak boleh untuk berinovasi dan melakukan sebuah terobosan-terobosan untuk berbisnis gitu ya. Cuma di situ tidak berdiri di situ, tidak hanya apa ini namanya, kalau bahasanya ekonomi kapital, ekonomi modern atau klasiknya yang dibangun oleh orang-orang Barat, seperti Adam Smith itu, bahasanya adalah membuat membuat produksi ya apa itu namanya, alat produksi. Kita dalam prinsip ekonomi klasik itu ada istilahnya alat produksi atau kapital. Dia apa itu namanya, modal ya, mengumpulkan modal dan kemudian menciptakan alat produksi. Bagaimana Islam? Ternyata secara sejauh yang kita baca, Islam tidak melarang itu. Kita juga boleh. Kita juga boleh untuk melakukan teknik-teknik untuk mengumpulkan modal, kemudian kita membuat sebuah alat produksi. Cuman perbedaannya ada di prinsip dasarnya dan kelengkapannya. Ya, prinsip dasar di dalam Islam adalah tauhid, adil, nubuwah, khilafah, ma'ad. Di situ berbeda dengan orang-orang ekonomi klasik modern yang sudah di barat itu ketika itu ya sudah muncul juga sekularisasi, liberalisasi gitu. Sehingga muncul apa itu namanya, eh, konstruksi yang merugikan sebagian orang. Ada kalau apa itu namanya, ada orang yang disengaja dia tidak boleh memiliki alat produksi agar dia bisa bekerja dengan dirinya. Dia tidak ada ini yang disampaikan ada social justice dan multi multi type ownership. Karena prinsipnya hanya untuk mengumpulkan modal orang Barat, ekonomi ekonomi klasik, ekonomi modern, sehingga muncul salah satu tokoh yang mengkritik tentang konsep itu adalah Karl Marx ya. Marx menulis buku Das Kapital. Di dalam buku itu, Marx menyebutkan bahwa konsep ekonominya orang Barat yang digagas oleh Adam Smith, yang dari The World of Nation itu adalah kapitalisme. Jadi Bapak dan Ibu mungkin kalau pernah mendengar kapitalisme, oligarki dan sebagainya, itu muncul dari pisau analisisnya Karl Marx sebenarnya dalam karya Das Kapital itu. Di dalam bukunya Adam Smith yang membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi, membangun kekayaan negara, dalam karyanya The Wealth of Nation itu tidak ada kata kapital, Bu. Bapak dan Ibu semua. Di kitabnya, bukunya Adam Smith itu nggak ada kata kapital. Tapi kok bisa ekonomi itu disebut kapitalisme? Yang yang mewujudkan adalah pengkritiknya, yakni Karl Marx tadi, Das Kapital. Karena dia menimbulkan istilahnya proletarisasi ya. Jadi ada orang-orang yang sengaja untuk dia tidak boleh memiliki modal, tidak boleh memiliki alat produksi, biar dia terus jadi pegawai, biar dia terus jadi bawahan terus. Terus eh, apa ini namanya, duitnya ya dikumpulkan oleh pemilik modal, terus dikumpulkan terus oleh pemilik modal. Ini yang bertentangan dengan prinsip Islam yang dia social justice ya, mendistribusikan kekayaan. Di dalam Islam kalau kita melihat sejarahnya dari mulai Nabi Muhammad SAW merintis Madinah, nanti di kuliah sejarah ekonomi Islam kita mulai dari mentadaburi bagaimana Rasulullah SAW membangun kota Madinah setelah setelah hijrah setelah hijrah.
Bayangkan Bapak dan Ibu semuanya, Rasulullah hijrah dalam kondisi apa? Coba. Dalam kondisi setelah dimusuhi selama puluhan tahun ya, 10 atau 20 tahun di Mekah itu. Hijrah jaraknya jauh, para sahabat pun nggak punya habis bekalnya itu. Kekayaan sebagian ditinggal di Mekah juga. Jadi sampai ke Madinah itu ya Rasulullah dan para sahabat yang hijrah itu nggak punya apa-apa. Kemudian, nah, di situ beliau membangun negara ya. Bayangkan dalam kondisi seperti itu memulai membangun negara sehingga menjadi seperti sekarang ini ya. Udah ribuan tahun Islam masih berdiri dan muncul banyak dinasti apa itu namanya diteruskan oleh para Khalifah Rasyidin, terus muncul dinasti Abbasiyah, Umayyah dan seterusnya sampai sekarang. Nah, itu di situ ada prinsip pendistribusian kekayaan. Setelah ketika Rasulullah berjuang dari nol untuk membangun Madinah, mulai ada ekonomi, di situ banyak syariat ya, syariat-syariat setelah apa ini namanya untuk apa dan juga para sahabatnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yang jadi prioritas adalah gap antara kaya dan miskin, antara kaya dan miskin. Itu menjadi salah satu proyek khilafah ketika itu. Khilafah untuk mengurusi umatnya itu ya ngurusin itu. Salah satunya yang apa ini namanya kesamaan yang dilakukan itu antara kaya dan miskin harus apa itu namanya kekayaan terdistribusikan merata. Makanya ada zakat, ada sedekah gitu ya. Itu benar-benar dilakukan dengan serius dari dulu. Terus ya zakat pertanian itu. Itu yang awal-awal seperti itu. Nanti berkembang menjadi besar, tidak hanya di Madinah, luasan wilayahnya semakin besar nanti muncul muncul nanti yang beberapa kitab-kitab yang awal yang ditemui itu di era-era Abbasiyah, ya, era Abbasiyah muncul pas ada Khilafah Harun al-Rasyid, mulai ada istilahnya modernisasi ya bentuk-bentuk bagaimana negara mengatur kekayaan apa itu namanya bagaimana negara menghidupi masyarakatnya yang mengatur kekayaannya. Ada ada kajian, ada ulama namanya Abu Ubaid. Ya, Abu Ubaid itu menulis kitab Al-Amwal yang artinya secara harfiah ya tentang kekayaan Al-Amwal. Dan yang dibahas adalah bagaimana negara itu menjadi kaya dan bisa menghidupi masyarakatnya. Al-Amwal. Katanya kitab inilah yang ditemukan oleh Adam Smith. Jadi Adam Smith terinspirasi dari karya-karya para ulama. Salah satunya dari Al-Amwal Abu Ubaid di Khilafah Harun al-Rasyid, itu salah satu hakim di Harun al-Rasyid, menulis buku The Wealth of Nation itu, tapi ya dalam proses penerjemahan dan westernized ya, jadi tidak semuanya diambil dan menjadi seperti itu. Jadi mereka sekuler dan liberal ya, gitu. Sehingga modelnya seperti itu. Kalau dalam Islam lebih kompleks lagi, dia ada pendistribusian kekayaan yang luar biasa. Kalau cara apa itu namanya sebagai pekerjaan para negarawan itu kerjaan yang banyak itu ya untuk bagaimana mengatur masyarakat menjadi makmur ya. Kebetulan juga Indonesia luar biasa sedang banyak konflik ya. Kita doakan semoga bangsa Indonesia ini tetap utuh ya, tetap utuh dan bisa membaik lagi karena sepertinya kalau seperti ini terus terus pecah dan terus merembet kemana-mana bisa jadi ya itu menjadi krisis dan apa itu namanya krisis perpecahan yang bisa berdampak kepada kita semua ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di wilayah-wilayah demo mungkin merasakan keresahannya ya. Tapi kalau yang jauh mungkin belum kerasa ya. Belum kerasa bagaimana chaosnya apa ini namanya di Indonesia akhir-akhir ini. Ya, ini kita malah bahas sampai ke situ ya muamalah Islam ekonomik malah memikirkan negara ini.
Apa lah ya. Oke, ini ada lagi konsep yang populer di Islamic Economic gitu ya. Di Islamic Economic, tujuan utama di dalam manusia untuk berekonomi atau hidup di dunia itu adalah menuju falah. Seperti sebagaimana di azan itu ya. Hayya 'alal falah. Falah maknanya adalah kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan dunia dan akhirat. Ditopang dengan keadilan, menghindari riba, maishir, gharar, zalim dan haram, keseimbangan, di finansial, risk return itu udah istilah istilah modern ya. Bisnis sosial, material spiritual, manfaat lestari. Kemaslahatan dengan iman, takwa, regenerasi, jiwa, harta, akal atau beberapa ulama juga punya konsep maqasid syariah ya. Maqasid syariah untuk sebagai framework untuk mengembangkan inovasi di dalam bisnis. Ada juga pendekatan itu dengan maqasid syariah dan tujuan-tujuan syariat, ada konsep eh, bisa ditarik kepada usul-usulnya, bisa ditarik ke sains dan teknologi. Bagaimana metode ataupun pembaharuan dalam Islam itu harus sesuai kerangka maqasid syariah. Kalau sesuai dengan kerangka maqasid syariah, insya Allah memberikan manfaat yang sesuai dengan pandangan dunia Islam terhadap kehidupan itu sendiri. Seperti contohnya ini ya, pandangan dunia Islam, kehidupan kita itu untuk falah, dunia dan akhirat. Maka apapun yang kita lakukan, inovasi dan sains dan teknologi dan apapun yang membangun ekonomi harus menuju kepada kesejahteraan dunia dan akhirat. Salah satu metodenya dalam maqasid syariah. Ada ulama yang Syatibi, ada Imam Ghazali pernah menyinggung juga, tapi yang banyak itu ya Syatibi ya, yang besar, punya kitab Al-Muwafaqat, dan beberapa ulama lain juga membicarakan maqasid syariah. Terus kalau di kontemporer itu ada Jasr Auda. Jasr Auda itu juga membicarakan tentang maqasid syariah, namun direfleksikan dengan kondisi modern sekarang ini. Kalau Imam Syatibi kan beliau dulu ketika kejayaan Islam ketika zaman pertengahan, abad pertengahan, beberapa ulama yang fokus ke situ ada Jasr Auda ya, Maqasid Syariah yang apa itu namanya sangat mendalam membahas eh, kehidupan modern berkaitan dengan kehidupan modern. Itu selanjutnya, wah ini intermezzo sebenarnya Pak Ibu. Ini contoh dari paradigma kapital ya, kata Marx ekonomi ekonomi modern itu kapitalisme. Dia apa itu namanya membuat kaya segelintir orang saja. Yang kaya semakin kaya, yang miskin ya tetap miskin. Katanya, di sini paradigmanya uang adalah segalanya dengan alasan apapun, akumulasi kapital manusia kaya di dunia, pembenaran iman dan kaum rohani, itu apa ya, itu maksud dari pembenaran iman dan kaum rohani ini ada karya dari saya lupa namanya, Max Weber ya, tentang yang dimaksud di sini orang Barat juga ya, bukan Islam, pembenaran iman dari orang orang Barat tentang ya kita perlu untuk kaya dengan mengumpulkan modal gitulah istilah gitu. Jadi orang-orang kaya yang kapital itu didukung oleh pembenaran iman dan kaum rohani di barat gitu ya. Kemudian kekuasaan negara, hukum dan militer, wah barat ya, barat. Kemudian kelas menengah dan top manajemen di tengah dan pegawai rakyat tertindas atau disebut kaum proletar. Tapi ini istilah yang Marx ya. Ini dari pemikiran Marx ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kritik-kritik kapital atau oligarki gitu ya sebagainya. Itu semuanya mulanya seperti ini, mulanya dari pemikirannya Karl Marx tentang Das Kapital itu mengkritik adanya ketidakadilan di dalam karya-karya orang Barat, orang-orang yang mengakumulasikan kekayaannya.
Itu sebenarnya kalau ingin melihat dari perspektif Islam menarik juga itu. Di apa itu ya, nggak pakai maks. Memang apa itu? Memang ekonomi modern Barat itu memang paling paling renyahnya itu dikritik dengan analisisnya Karl Marx ya. Tapi bisa, Islam bisa. Eh, Kita Islam punya punya paradigma sendiri, punya konsep keekonomi sendiri, dan itu lebih ke para pakar ekonomi ya yang memahaminya. Itu bisa dari ini yang disebutnya falah dan akhlak ini bisa untuk kita melihat apa itu namanya, bagaimana konstruksi ekonomi sekarang ini, apakah eh, ada kekurangan, kalau kekurangan kita sempurnakan atau jadi Islam itu tidak, kalau dengan ilmu pengetahuan Islam tidak anti ya, tidak anti menolak kayak gitu, tapi disaring atau diislamisasikan eh, kalau dia tidak sesuai dengan pandangan dunia Islam bisa kita hilangkan. Kalau tidak ada masalah selama inovasi itu tidak juga bertentangan dengan maksud syariah, tidak ada dalil yang melarangnya, kita boleh. Seperti sebenarnya kita boleh untuk membuat usaha, membuat modal, itu juga boleh. Membuat kaya, kita kaya untuk tujuannya ibadah, untuk menghajikan orang tua, memberikan nafkah terbaik untuk keluarga, membangun pesantren, kita menjadi kaya untuk digunakan seperti itu juga boleh. Tapi di situ kita tidak tidak ini kan, tidak menutup kemungkinan membantu orang yang dia apa ini, dia ingin kaya, kita berikan fasilitas untuk dia jadi pengusaha juga. Di dalam Islam nggak ada pembatas antara kekayaan dan yang eh, miskin tadi. Kalau bisa membantu yang miskin, miskinnya bisa dientaskan, diberikan beasiswa, diberikan kuliah biar dia bisa kaya, ya insya Allah pengusaha Muslim seperti itu semua ya. Paradigmanya seperti itu. Tapi kalau yang kita buang dari ekonomi modern adalah itu tadi, kelas-kelas proletarisasi tadi. Jadi orang itu kalau kaya, kalau miskin ya udah biarin miskin. Biar dia jadi pekerja kita. Kita gaji dengan gaji kecil, kita punya modal dan ya udah, nggak apa-apa. Ini tadi ada pembenaran kaum rohani, nggak apa-apa seperti ini, nggak apa-apa. Secara agama juga nggak apa-apa gitu. Kalau dalam Islam kan nggak, tetap apalagi di Muhammadiyah, Muhammadiyah juga berjuang untuk orang kecil ya. Al-Ma'un, teologi Al-Ma'un itu. Nah, itu adalah contoh ya, contoh problematika kita di masalah muamalah kita yang membesar ya, malah mengkonsepkan kekayaan negara dan pemerataan pemerataan kesejahteraan sosial. Barangkali itu ya Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan buat perkuliahan kali ini. Mungkin ada yang mau sharing Bapak dan Ibu semuanya. Kalau bertanya yang mudah-mudah saja, kita sama-sama belajar. Atau ada yang sharing. Cukup Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada, kita nanti lanjut untuk pemercaan soal. Oh ya, oh ya baik. Untuk presensi insya Allah ada backup karena ini saya apa ini namanya rekam ya. Ini. Ya. Nanti kalau ada yang lupa rename bisa Japri ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian untuk rekan-rekan teman-teman yang belum mengisi post test, pretest ataupun post test diminta untuk ngisi ya. Dan kalau penyusul diminta untuk mengisi menyusul. Saya lihat tuh, saya geser yang hadir. Oke.
step ya. Oke, ada yang bertanya dari Mas Aryanaf Karim. Izin bertanya, biar tidak terlalu panjang, saya stop dulu rekamannya saja ya.